Baik, kita mulai rekan-rekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wadir Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian Kasubdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, dan rekan-rekan sekalian. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus narkotika jenis sabu jaringan Aceh, Jakarta yang telah berhasil dilakukan pengungkapan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dengan barang bukti sabu seberat 4 kg. Kejadian pengungkapan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2021. Sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, tepatnya di pertigaan Jalan Raya Puspitek, Gapura Perumahan Permata Pamulang, Kelurahan Buaran, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Dari pengungkapan kasus ini, tersangkanya ada 2. Yang pertama, yang tadi kita hadirkan itu inisialnya UA, umur 26 tahun. Kemudian yang satu lagi inisialnya HM, laki-laki, ini meninggal dunia. Nanti akan disampaikan oleh saya bagaimana kronologis sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian rekan-rekan, modus operandi yang mereka gunakan dalam peredaran narkoba jenis sabu ini adalah dikamuflasekan narkoba ini ke dalam bungkus teh Cina yang ada di depan kita ini, nanti akan kita perlihatkan. Kemudian keberhasilan pengungkapan kasus narkotika jenis sabu oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ini pertama tentunya berawal dari adanya laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian para penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dengan teknik undercover buy melakukan langkah-langkah untuk dapat mengungkap dan menangkap para pelaku yang melakukan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, kurang lebih pukul 15.40 yang berlokasi di TKP yang saya sampaikan tadi, itu kita mencurigai sebuah mobil Honda Jazz warna abu-abu, nopol B1332 SFM. Di sini terlihat ya pada saat anggota melakukan undercover buy, ini terjadi penyerahan ya narkotika jenis sabu melalui kaca jendela mobil tersebut ya, yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1 kg. Kemudian dilakukan pembuntutan dan pengejaran oleh penyidik. Mobil tersebut melarikan diri, dan juga dalam pelariannya ini membahayakan bagi pengemudi jalan yang lain. Pada saat melarikan diri, Honda Jazz tersebut sempat menabrak pengendara sepeda motor atas nama Ibu Sri Handayani yang nanti akan kita tampilkan. Beliau ini terpelanting. Ya, syukur alhamdulillah ya hanya mengalami luka-luka. Kemudian juga menabrak 2 buah mobil yang lain. Karena pengendara mobil Honda Jazz ini, tersangka ini, tidak mau berhenti dan tetap memaksakan diri untuk melarikan diri dan membahayakan bagi masyarakat umum serta anggota yang bertugas, maka dilakukan langkah-langkah kepolisian, diantaranya adalah tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali dalam pengejaran tersebut. Namun ini juga tidak menghentikan langkah mereka, sehingga dilakukan
tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan, ya, yang berakibat mengenai tembakan ini, ya, secara tegas dan terukur mengenai tersangka UA yang tertembak di kaki kanan yang tadi kita perlihatkan, dan tersangka lainnya atas nama HM ini tertembak di bagian dada hingga meninggal dunia pada saat perjalanan ke rumah sakit. Selanjutnya dilakukan penggeledahan, ya, terhadap mobil para tersangka tersebut, disaksikan warga sekitar, dan ditemukan di dalam mobil Honda Jazz tersebut narkotika jenis sabu, ya, seberat atau sebanyak 3 bungkus plastik warna hijau, ya, yang dikemas dengan teh seperti ini, ya, yang ada tulisannya Guan Yin Wang, ya, berisikan narkotika jenis sabu, ya, seberat total seluruhnya 4 kg. Kemudian hasil interogasi yang dilakukan oleh penyidik, ya, bahwa mereka ini juga dalam mengedarkan narkotika jenis sabu ada yang mengendalikan, ya, seorang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri atau Malaysia, dan ini juga masih dalam pengejaran serta pengembangan para penyidik. Kemudian di dalam setiap aksinya dalam menerima narkotika jenis sabu ini para tersangka ini mendapat imbalan sebesar 10 juta rupiah, ya, untuk masing-masing mereka. Kemudian narkotika jenis sabu ini juga rencananya, ya, akan diedarkan mereka ke wilayah-wilayah diantaranya Tangerang, DKI Jakarta, dan juga Bogor. Kemudian dari kejahatan tindak pidana narkoba ini, barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik adalah diantaranya 1 unit mobil Honda Jazz warna abu-abu. Kemudian 4 bungkus plastik narkotika yang terlihat di depan ini, dibungkus dengan kemasan teh, ya, total berat 4 kg. Kemudian 1 buah handphone, kemudian 1 buah handphone lainnya masing-masing milik tersangka, ya, jadi 2 buah handphone. Kemudian ada juga kartu kredit BRI serta 2 buah modem, ya, yang berhasil kita amankan. Kemudian kerugian material akibat dari kejahatan ini juga ada kerusakan 2 buah mobil dan 1 unit sepeda motor. Kemudian terkait dengan kejahatan tindak pidana narkoba yang dilakukan para tersangka ini, mereka sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yang 1 tersangka yang hidup ini dengan dipersangkakan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian rekan-rekan, dari pengungkapan narkotika ini tentunya masih akan kita kembangkan lagi ke atasnya, ya, penyuplai yang berada di Malaysia. Ini penyidik juga sudah memiliki petunjuk lain yang tidak bisa kami sampaikan di sini. Dan juga ini pengungkapan ini adalah sebagai bentuk wujud nyata komitmen daripada Polda Metro Jaya, dalam hal ini Direktorat Narkoba, dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba. Jadi kita ketahui bahwa tindak pidana narkoba ini oleh pemerintah sudah dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat berbahaya atau dikatakan sebagai extraordinary crime. Karena kejahatan narkoba ini selain merusak kesehatan daripada pemakainya, juga merusak mental dan juga merusak generasi muda penerus bangsa. Sehingga pemberantasan tindak pidana narkoba ini tentunya tidak akan henti dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan ini juga kami himbau kepada semua masyarakat, ya, agar melaporkan juga kepada pihak kepolisian manakala menemukan kecurigaan adanya peredaran narkoba di wilayahnya.
Karena kepolisian tentunya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan daripada seluruh masyarakat. Saya rasa demikian rekan-rekan. Ya, berikutnya kami akan perlihatkan nanti barang bukti. Tapi sebelumnya Pak Wadir Narkoba akan menyampaikan beberapa hal yang perlu rekan ketahui. Silakan Pak Wadir. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Yang saya hormati Bapak Kasubdit dan seluruh rekan-rekan media. Mungkin kami hanya menambahkan saja. Yang pertama-tama kami dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang peduli dengan banyaknya peredaran gelap narkotika dan sudah berkontribusi memberikan informasi kepada kami. Dari informasi yang kami dapat, tim yang dipimpin oleh Kasubdit 2 yang mana sudah menelaah informasi tersebut, tersangka adalah jaringan yang mana menghabiskan stok tahun baru kurang lebih 4 kg sisa kemarin yang kita lakukan penangkapan dimulai dari sumber informasi tanggal 1 dan Kasubdit membentuk tim melakukan proses penyelidikan di mana ritme dari para tersangka memang sengaja melakukan transaksi di tempat-tempat keramaian masyarakat. Sehingga sangat sulit sekali dideteksi proses penyerahan barang tersebut. Sehingga dari tim yang dipimpin oleh Kasubdit beserta tim melakukan upaya penangkapan kepada 2 pelaku yang mana berinisial UA dan HM. Dalam proses penangkapan, tersangka mengetahui dilakukan pengejaran oleh para personil kami dan melakukan upaya mengaburkan diri ataupun juga melarikan diri dengan menabrak warga masyarakat. Di mana di sini sangat menjadikan ancaman kepada warga masyarakat dan juga kepada petugas sehingga kami melakukan upaya secara tegas terukur mengamankan dan melakukan penembakan secara sesuai dengan prosedur overmark dan menimbulkan tersangka yang mana berinisial HM pada saat kita bawa ke rumah sakit meninggal dunia. Dan ini tidak berhenti di sini rekan-rekan. Proses penyelidikan ini tim kami dari Subdit 2 masih melakukan penyelidikan secara intensif. Nantinya akan kita informasikan lebih lanjut dalam proses pengembangannya. Ya kami mohon doanya. Pada prinsipnya kita bersama-sama berupaya untuk nantinya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika agar nantinya bangsa Indonesia, generasi bangsa Indonesia bisa terbebas dari bahayanya narkoba. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wadir Narkoba. Sebelum nanti kami memperlihatkan barang bukti yang diamankan, ada sedikit pernyataan daripada seorang ibu yang mengendarai motor yang sempat tertabrak oleh para pelaku pada saat kejadian. Silakan Bu Sri Handayani namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai mau menyatakan bahwa pada saat kejadian tersebut saya sebagai korban. Jadi pas saya naik motor berhenti ditabrak dari belakang. Qadarullah itu kejadian itu seperti itu aja. Saya kepelanting. Tapi alhamdulillah cuma memar-memar aja. Gitu. Untuk selanjutnya nggak ada lagi, saya cuma melihat ada penembakan udah gitu aja. Itu yang saya tahu. Saya juga pada saat itu nggak tahu itu kasus apa ya. Tapi setelah berdiam beberapa lama di sana dengar-dengar katanya narkoba gitu. Ya gitu aja. Makasih. Assalamualaikum. Baik rekan-rekan, itu pernyataan daripada salah satu warga masyarakat yang sempat tertabrak pada saat proses pengejaran terhadap tersangka. Ini membuktikan bahwa pelaku narkotika ini memang tidak
tidak memiliki hati nurani ya kepada orang yang menghalangi kegiatan peredaran narkotika oleh mereka. Bukan hanya masyarakat, petugas juga jiwanya bisa terancam dan masyarakat juga mengalaminya. Ya, adapun 2 mobil masyarakat yang tertabrak yang lain, ya itu tidak kita hadirkan karena memiliki kepentingan yang lain. Ini ibu ini bisa kita hadirkan sebagai pengendara sepeda motor yang pada saat kejadian memang tertabrak oleh mobil pelaku. Demikian rekan-rekan, ya saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melihatkan barang buktinya berikutnya ya. Oke. Sarung tangan Nina, pakai sarung. Sarung tangan ini. Ya, ini ya. Ya, ini ya barang buktinya ya. Cukup ya?